Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilka Asdaria dengan NIM 25041070-350. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan surat Wadduha yang akan dikaji dari dua aspek, yaitu ilmu tajwid dan ulumul Quran. Ulumul Quran di sini kita membahas dari dua materi makalah. Yang pertama, makalah dari judul Al-Maki dan Al-Madani. Sedangkan yang kedua, yaitu sejarah turunnya Al-Quran. Baiklah, sebelumnya kita akan membacakan ayat dari surahnya terlebih dahulu, yaitu dari ayat pertama hingga ayat akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat pertama yaitu lafaz wadduha, pada kata abdu itu terdapat hukum alif lam syamsiah karena huruf lam pada alif lam itu bertemu dengan huruf bo. Cara bacanya, huruf lam tidak dibaca dan langsung masuk ke huruf bo, sehingga dibaca wadduha bukan wal duha kayak gitu. Kemudian pada huruf bo-nya ini sendiri terdapat hukum tafkhim atau dibaca tebal karena huruf bo termasuk huruf isti'lah. Selanjutnya pada bagian ha itu terdapat hukum mad tabi'i karena ada huruf mad alif. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat atau sekitar 1 alif. Selanjutnya ayat kedua. Pada ayat kedua yaitu berbunyi wal-laili idza saja. Pada kata al-laili itu terdapat hukum alif lam syamsiah karena alif lam bertemu huruf lam. Cara bacanya, huruf lam pertama itu tidak terdengar dan langsung masuk ke huruf lam yang bertasydid. Kemudian pada kata saja itu terdapat hukum mad tabi'i karena ada huruf matnya. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Selanjutnya ayat yang ketiga. Pada ayat yang ketiga berbunyi ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pada kata lafaz ma di sini terdapat hukum mad tabi'i sehingga dibaca panjang 2 harokat. Kemudian pada kata wadda'aka itu terdapat huruf dal yang termasuk huruf qalqalah karena huruf tersebut berharokat sukun asli, maka hukumnya qalqalah sugro. Cara membacanya itu dipantulkan secara ringan wadda'aka. Kemudian pada kata qala itu terdapat hukum mad tabi'i yang dibaca panjang 2 harokat, makanya dibaca qala. Selanjutnya ayat yang keempat. Pada ayat yang keempat yang berbunyi walal akhiratu khairul laka minal ula. Di sini pada lafaz akhirah itu terdapat hukum mad badal karena hamzah bertemu huruf mad. Cara membacanya itu dipanjangkan hingga 2 harokat. Kemudian pada lafaz khairul laka itu terdapat hukum idgham bila gunnah karena tanwin bertemu huruf lam. Cara membacanya dengan memasukkan suara tanwin ke huruf lam tanpa dengung. Khairul laka. Kemudian pada kata ula itu terdapat hukum alif lam qamariyah karena alif lam bertemu huruf hamzah. Cara membacanya huruf lam dibaca dengan jelas ula.
pada bagian lafadz la itu sendiri terdapat hukum mad tabi'i yang dibaca panjang hingga 2 harokat. Selanjutnya yaitu ayat yang kelima yang berbunyi wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Di sini pada lafadz sau itu terdapat hukum mad tabi'i sehingga dibaca panjang 2 harokat. Kemudian pada lafadz yu'tika itu terdapat huruf po yang dibaca tebal karena huruf po ini termasuk huruf isti'la. Kemudian pada kata tarbo itu terdapat hukum mad tabi'i pada bagian bo hingga lafadz bo di sini itu dibaca panjang 2 harokat. Selanjutnya yaitu ayat yang ke-6. Pada ayat yang ke-6 di sini yang berbunyi alam yajidka yatiman fa'awa. Pada lafadz yajidka itu terdapat hukum qalqalah sugro pada huruf dal karena huruf qalqalah itu dibaca sukun. Cara membacanya itu dipantulkan dengan ringan. Yajidka. Kemudian pada kata fa'awa itu terdapat hukum mad badal pada bagian huruf fa-nya di sini yang dibaca panjang hingga 2 harokat. Dan juga pada bagian wawunya sendiri itu terdapat hukum mad tabi'i yang juga dibaca panjang hingga 2 harokat. Selanjutnya yaitu ayat yang ke-7 yang berbunyi wa wajadaka dhallan fahada. Di sini pada kata lafadz bola itu terdapat huruf bo yang dibaca tebal. Kenapa dibaca tebal? Karena huruf bo di sini termasuk huruf isti'la. Kemudian pada bagian bo itu terdapat hukum mad tabi'i sehingga dibaca panjang hingga 2 harokat. Dan juga pada lafadz bonang fahada itu dihukumi ikhfa karena tanwin bertemu huruf fa. Cara membacanya itu samar tapi disertai dengan dengung. Kemudian pada kata hada itu dihukumi mad tabi'i yang dibaca panjang hingga 2 harokat. Selanjutnya ayat yang ke-8 yaitu yang berbunyi wa wajadaka ilang fa'aghna. Nah, di sini pada lafadz ila itu terdapat hukum mad badal karena hamzah bertemu huruf mad. Cara membacanya itu dipanjangkan hingga 2 harokat. Kemudian pada lafadz ila fa'aghna itu dihukumi ikhfa karena tanwin bertemu huruf fa. Cara membacanya itu samar dan berdengung. Kemudian pada kata aghna itu terdapat hukum mad tabi'i karena pada bagian na itu yang dibaca panjang hingga 2 harokat. Selanjutnya yaitu ayat yang ke-9 yang berbunyi fa'ammal yatima fala taqhar. Di sini pada lafadz amma itu terdapat hukum ghunna musyaddadah karena huruf mim yang bertasydid dan cara membacanya itu dengan dengung selama 2 harokat. Pada kata taqhar di sini terdapat huruf qaf yang dibaca tebal karena termasuk huruf isti'lah. Selanjutnya yaitu ayat yang ke-10 yang berbunyi wa ammassaila fala tanhar. Pada lafadz amma ini terdapat hukum ghunna musyaddadah karena mim bertasydid sehingga dibaca dengung 2 harokat. Pada kata as-saila itu terdapat hukum alif lam syamsiah karena alif lam bertemu huruf sin. Cara membacanya, huruf lam tidak dibaca dan langsung masuk ke huruf sin. Pada bagian sa itu terdapat hukum mad badal yang dibaca panjang hingga 2 harokat.
Dan pada kata tanhar itu terdapat hukum idhar halqi karena nun sukun bertemu huruf H. Cara membacanya jelas tanpa dengung, tanhar. Selanjutnya kita memasuki ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-11 yang berbunyi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Di sini pada lafaz amma itu terdapat hukum ghunna musyaddadah karena mim bertasydid sehingga dibaca dengung 2 harokat. Pada kata rabbika di sini terdapat hukum takrik ro karena huruf ro berharokat kasroh. Cara membacanya itu tipis. Dan juga pada kata fahaddits itu terdapat hukum qalqalah sugro pada huruf dal yang dibaca memantul dengan ringan. Mungkin itulah demikian penjelasan hukum tajwid yang terdapat dalam surah Ad-Duha dari ayat 1 sampai ayat 11. Selain mempelajari cara membaca surah Ad-Duha dengan benar melalui ilmu tajwid, surah ini juga dapat dikaji dari sudut pandang ulumul Quran. Dalam kajian ulumul Quran, salah satu pembahasan penting adalah sejarah turunnya Al-Quran dan juga termasuk pembagian surah dan ayat menjadi Makkiyah dan Madaniyah. Sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW itu melalui perantara malaikat Jibril secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Proses turunnya wahyu secara berangsur-angsur ini memiliki banyak hikmah. Di antaranya untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW, memudahkan para sahabat dalam menghafal dan memahami isi Al-Quran, serta menjawab berbagai persoalan yang dihadapi umat pada masa itu. Dan juga setelah diturunkan Al-Quran, Al-Quran dijaga melalui hafalan para sahabat dan juga dituliskan oleh para penulis hingga akhirnya dibukukan menjadi mushaf yang kita gunakan sebagai sekarang. Saya akan menjelaskan sedikit pengertian Al-Makki dan Al-Madani, yaitu Al-Makki adalah ayat atau surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, sedangkan Al-Madaniyah itu adalah ayat atau surah yang diturunkannya setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jadi, kesimpulan dari surah Ad-Duha di sini adalah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan hambanya. Oleh karena itu, kita harus bersabar, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya, dan juga menyayangi anak yatim dan membantu sesama yang membutuhkan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun bacaan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.